Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab kesempatan yang indah ini masih Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini 1 Korintus 12 ayat 15 menuliskan demikian. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Yesus Kristus sangat merindukan setiap umat Tuhan itu hidup di dalam kesatuan yang namanya persekutuan, saudara. Artinya bahwa satu dengan yang lain harus saling melengkapi, saling menghormati, saling mencintai. Itu sebabnya di dalam doa Tuhan sebelum ia berdoa di Getsemani, ada doa yang terkenal, ya Tuhan, ya Bapa, jadikan mereka satu sama seperti kita adalah satu. Senada dengan itu Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa hidup di dalam Kristus harus ada yang namanya kesatuan, sebab kita memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu memuliakan nama Tuhan. Perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus adalah masing-masing membanggakan talenta mereka. Kesombongan bukan hanya bicara tentang kuasa, bukan hanya bicara tentang harta, tetapi juga justru bicara tentang karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang satu berkata, aku lebih baik daripada kamu. Yang satu berkata, aku tidak lebih buruk daripada kamu. Aku justru lebih diperhatikan daripada kamu. Aku spektakuler daripada kamu. Tuhan memberikan aku lebih daripada kamu. Dan itu memicu pertengkaran di antara mereka. Siapa yang paling besar, terulang kembali peristiwa di mana para murid bertengkar siapa yang paling besar di antara kami. Dan itu Tuhan tidak inginkan. Dan Paulus yang percaya Kristus, yang menghidupi ajaran Yesus pun akhirnya mengatakan kepada mereka, bukan itu yang Kristus inginkan. Tetapi kerendahan hati, saling menghormati, saling mengasihi. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar di antaranya, yang paling utama di antaranya adalah love di antara kamu. Mujizat bisa tidak ada, tetapi kasih harus ada di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, Paulus mengatakan jangan ada padamu yang nampak. Yang nampak haruslah Kristus yang adalah kepala. Engkau dan yang lain tidak bisa tidak melakukan apa-apa, dan engkau tidak akan mampu melakukan segala sesuatu tanpa orang lain. Kaki tidak akan berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Begitu juga sebaliknya, saudara. Semuanya saling membutuhkan di dalam tubuh Kristus ini. Saudara Rodin, ketika baru menyelesaikan patung yang bernama Honore de Balzac, Auguste Rodin ini meminta murid-muridnya untuk melihat patung buatannya. Patung itu mengenakan jubah panjang dengan lengan yang longgar, saudara. Kedua tangan dilipat ke depan dan merasa begitu lelah dan menang atas karya yang sudah dibuatnya. Dia bertanya kepada muridnya apa yang salah dan apa yang menarik pada gambar ini. Muridnya terpukau, terpaku luar biasa dan mengatakan, luar biasa. Guru, tangan yang engkau buat itu menakjubkan sekali. Saudara, dipuji seperti itu wajah Rodin malah suram. Dia tertunduk lesu dan kayaknya dia lelah. Dia mengundang murid yang lain lalu mengatakan, apa yang menarik dari patung ini? Lalu murid yang lain mengatakan hal yang sama, bahwa tangannya itu bagus sekali. Tangan yang terlipat, yang keluar dari jubah yang longgar itu sangat ciamik sekali. Tiba-tiba Rodin masuk ke dalam dan keluar membawa sebuah kapak, saudara. Dia lari ke arah patung itu dan kemudian menebas tangan patung itu. Dan dia berteriak, bodoh. Saudara, Rodin mengatakan, saya terpaksa menghancurkan tangan-tangan ini karena mereka hidup sendiri. Mereka tidak menjadi bagian yang lain sehingga engkau hanya melihat tangan dan engkau tidak melihat keutuhan daripada patung itu. Karenanya patung Balzac berdiri di Paris tanpa tangan. Lengan baju yang panjang dan longgar terlihat menutupi tangan-tangan itu, saudara. Tapi sebenarnya Rodin memotongnya karena tangan itu terlihat lebih penting daripada bagian tubuh yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus hendak jemaat Korintus memotong keegoisan mereka, kesombongan mereka, keangkuhan mereka, supaya bukan mereka yang nampak, tetapi yang nampak adalah Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Di dalam kesuksesan saudara, di dalam kekayaan saudara, di dalam kepintaran saudara, selalulah menyadari bahwa saudara tidak bisa berada pada posisi hari ini seperti itu kalau bukan keberadaan orang lain. Saudara dan saya perlu juga melihat frame yang lebih besar, bahwa apa yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Dan tanpa Tuhan, tanpa sesama kita, kita tidak akan bisa sama seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya keangkuhan, kesombongan harus dihilangkan dari hidup kita. Selalulah berpikir bahwa apa yang saya miliki pada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk tetap menjaga api iman kita hidup di dalam jiwa kita. Tuhan memberkati.